di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bangun Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bangun Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Mutiara Melengkitnem, mahasiswa Program Studi Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian PBG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dari Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai seminar pendidikan profesi guru dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Insinyur Sri Hartati MP. Baik, selanjutnya adalah biodata mahasiswa. Nama saya Dara Mutiara Melengkitnem dengan NIM 2422504008. Asal saya dari Provinsi Lampung dengan kelas Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 1 PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024. Baik, selanjutnya adalah topik pembahasan yang saya bahas pada seminar PPG kali ini. Ada 5 topik pembahasan. Yang pertama yaitu identifikasi diri, review pengalaman belajar bermakna, desain inovasi pembelajaran, dan terakhir adalah rencana tindak lanjut. Poin yang pertama adalah identifikasi diri, di mana dalam identifikasi diri ini ada 2 visi yang ingin saya wujudkan. Yang pertama yaitu visi untuk pendidikan Indonesia, di mana visi saya untuk pendidikan di Indonesia ini adalah menciptakan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman, yang tidak hanya menekankan pada pencapaian akademis, tetapi juga pada pembentukan karakter dan potensi setiap peserta didik. Yang kedua adalah visi sebagai calon guru. Visi saya sebagai calon guru adalah mewujudkan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, melalui peran saya sebagai guru profesional yang mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta relevan dengan perkembangan zaman. Dalam mewujudkan visi-visi tersebut, terdapat beberapa langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama yaitu terus belajar dan mengembangkan diri, di mana saya harus terus berkomitmen untuk belajar sepanjang hayat melalui pengikutan pelatihan, membaca literasi-literasi mengenai pendidikan dan pengembangan diri, komunitas praktis, dan refleksi diri. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di mana saya dapat terus menyusun strategi pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, minat dan gaya belajar peserta didik, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan dapat mengembangkan kemampuan peserta didik secara optimal. Yang kedua yaitu membangun lingkungan belajar yang inklusif dan aman dengan menciptakan ruang belajar yang ramah, terbuka, dan bebas diskriminasi, dari mana semua peserta didik dapat merasa dihargai. Yang selanjutnya yaitu menanamkan nilai-nilai karakter, menjadikan teladan dalam menerapkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, toleransi, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sebagai guru dapat berperan menjadi tauladan, menjadi inspirasi bagi peserta didik dalam bersikap yang baik, berperilaku yang baik, dan membangun hubungan yang baik bersama peserta didik. Yang selanjutnya adalah mengintegrasikan pembelajaran kontekstual, yaitu dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata agar pembelajaran lebih bermakna, aplikatif dalam kehidupan peserta didik, di mana dalam mengajar sekolah menengah kejuruan, pembelajaran akan bersifat lebih aplikatif, yang relevan dengan dunia pekerjaan sehingga dapat bermanfaat bagi peserta didik setelah lulus nanti.
Selanjutnya adalah review pengalaman belajar. Setelah saya mengikuti pembelajaran PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024, pada semester 1 dan semester 2, terdapat beberapa mata kuliah yang telah saya ampuh. Yang pertama yaitu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini saya mempelajari mengenai dasar-dasar pendidikan di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Selain itu, saya juga mempelajari mengenai perjalanan pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial atau zaman penjajahan hingga zaman kemerdekaan dengan beberapa perkembangan kurikulum. Selain itu juga saya mempelajari mengenai identifikasi manusia Indonesia dan Pancasila sebagai fondasi pendidikan di Indonesia serta meneladani petua eh, dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Harso Sungkulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutupuri Handayani. Selanjutnya adalah mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini saya mempelajari pentingnya mengakomodasi keragaman karakteristik kebutuhan peserta didik di kelas melalui pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan. Di mana dengan pembelajaran diferensiasi ini kita dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan ataupun karakteristik peserta didik dari gaya belajar, minat belajar maupun motivasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Pada mata kuliah PPA 1 ini, saya mempelajari mengenai prinsip UBD atau Understanding by Design, asesmen sebagai alat ukur untuk mengetahui kebutuhan dan perkembangan peserta didik, serta pembelajaran dengan pendekatan TRL atau Teaching at the Right Level. Lalu selanjutnya adalah mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Pada mata kuliah PPDP ini, saya mempelajari mengenai peserta didik, mengenal peserta didik, dan bagaimana cara membuat pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan terbentuknya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Dan selanjutnya adalah mata kuliah Inovasi Kejuruan. Pada mata kuliah Inovasi Kejuruan ini, saya mempelajari mengenai konsep dasar kreativitas dan inovasi, serta strategi metode penerapan dan evaluasi kreativitas dan inovasi pada pembelajaran kejuruan. Dan yang terakhir adalah pada semester 1 ini adalah mengenai pengalaman lapangan atau PPL 1, di mana pada PPL 1 ini saya belajar mengenai pembelajaran langsung penerapan pendidikan di lingkungan sekolah. Saya melakukan tahapan orientasi, observasi, lalu asistensi mengajar, dan praktik pembelajaran terbimbing. Lalu dilakukan evaluasi melalui refleksi. Selanjutnya adalah mata kuliah pada semester 2. Pada semester 2 ada beberapa mata kuliah yang saya pelajari. Yang pertama adalah pemahaman sosial emosional, di mana pada mata kuliah PS ini saya mempelajari mengenai kerangka KSE atau kompetensi sosial emosional diri dan peserta didik berdasarkan kerangka CASEL atau Collaboration Kolaboratif for Akademik, Sosial, dan Emosional. Selanjutnya adalah mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2. Pada PPA 2 ini saya memahami karakteristik peserta didik, di mana karakteristik peserta didik itu beragam dari gaya belajar, minat belajar, motivasi belajar, lingkungan belajar, latar belakang sosial, dan lain sebagainya. Lalu saya juga mempelajari mengenai merancang modul ajar dengan pembelajaran pendekatan PRL dan CRT atau Culturally Responsive Teaching. Mana pembelajaran ini menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kemampuan peserta didik, bukan berdasarkan fase pembelajarannya, serta pembelajaran dengan mengkaitkan budaya lokal setempat peserta didik sehingga peserta didik lebih mudah mempelajari atau memahami materi pembelajaran. Yang selanjutnya adalah pendidikan kewirausahaan. Pada mata kuliah pendidikan kewirausahaan ini saya mempelajari mengenai mindset kewirausahaan, pembelajaran wirausaha melalui PJBL atau Project Based Learning, dan penerapannya menggunakan teknologi. Dan yang selanjutnya adalah praktik pengalaman lapang 2. Pada PPL 2 ini sama halnya dengan PPL 1 yaitu mempelajari atau mempraktekkan ilmu yang kita pelajari di kelas
dalam lingkungan sekolah. Di PPL 2 ini beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan adalah orientasi, observasi lingkungan belajar, lalu melakukan praktek pembelajaran terbimbing, dan praktek pembelajaran mandiri. Dan selanjutnya yaitu proyek kepemimpinan. Pada proyek kepemimpinan, mata kuliah ini memberikan pembelajaran bagi saya mengenai praktek nyata kepemimpinan dan inovasi dalam merancang pelaksanaan proyek kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah seminar pendidikan profesi. Pada mata kuliah seminar pendidikan profesi membantu saya dalam merefleksikan semua mata kuliah yang sudah saya pelajari di semester 1 maupun semester 2 mengenai pembelajaran yang saya telah pelajari dan saya memahami apa saja yang telah pelajari selama mengikuti PPG ini. Baik, poin yang selanjutnya adalah refleksi pengalaman belajar, di mana refleksi pengalaman belajar yang saya ambil adalah pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Pada mata kuliah ini terdapat 4 topik pembelajaran yang saya pelajari. Pada topik pertama, yaitu mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi. Pada topik kedua, saya mempelajari aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ketiga, saya mempelajari strategi dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dan pada topik keempat, saya mempelajari mengenai merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Adapun pembahasan pada setiap topik pada pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah topik 1. Ini mengenai apa itu pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa berdiferensiasi, menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, teori-teori tentang keragaman peserta didik, dan menganalisis kasus yang berhubungan dengan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan pada topik 2 mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada topik ini mempelajari mengenai aspek pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Melalui topik ini, saya mempelajari bahwa terdapat variasi yang dapat digunakan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga mempelajari bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman, kondusif untuk mendukung pembelajaran. Pada topik 3, saya mempelajari mengenai strategi yang digunakan untuk pengajaran, pengelompokan peserta didik, dan pemberian pilihan tugas. Pada topik ini dijelaskan metode pembelajaran seperti PBL atau Problem Based Learning, PJBL atau Project Based Learning, Cooperative Learning, dan model pembelajaran lainnya. Melalui hal tersebut, saya belajar bahwa terdapat banyak model pembelajaran yang dapat saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas menyesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan serta kemampuan peserta didik. Topik terakhir adalah merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Pada topik ini, saya mempelajari langkah-langkah yang dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar. Langkah pertama yaitu melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kuesioner mengenai latar belakang, kemampuan, gaya belajar, model, dan motivasi belajar. Dari data tersebut, saya dapat merancang modul ajar dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Saya dapat membuat asesmen dengan beragam gaya atau bentuk sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Melalui topik ini juga saya memiliki gambaran untuk nantinya membuat modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang selanjutnya adalah pengalaman belajar bermakna. Selama saya mengikuti pembelajaran dalam perkuliahan pendidikan profesi guru pada semester 1 maupun semester 2, banyak pengalaman belajar bermakna yang saya peroleh. Pada bagian refleksi seminar PPG kali ini, saya mengambil salah satu pengalaman belajar bermakna, yaitu pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada topik 4, yang berisi mengenai rancangan, implementasi, dan evaluasi pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa saya memilih topik 4 pada pembelajaran diferensiasi? Karena pada topik ini memberikan pengalaman berharga dalam merancang dan mengevaluasi modul ajar berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu, pada topik ini saya juga menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Selama saya observasi PPL, terlihat bahwa banyak peserta didik yang kurang termotivasi
dan semangat dalam belajar, karena sistem pembelajaran yang masih konvensional yang satu arah atau ceramah. Berdasarkan kondisi inilah, saya memilih topik 4, pembelajaran berdiferensiasi, karena melalui pembelajaran ini, saya dapat mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang lebih interaktif dan tidak membosankan di kelas. Berikut adalah artefak pembelajaran bermakna. Artefak pembelajaran bermakna yang saya gunakan pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 4, yang pertama adalah ruang kolaborasi. Pada ruang kolaborasi berisi mengenai modul ajar berdiferensiasi dengan mata pelajaran pengawasan mutu hasil pertanian, elemen pengujian fisik hasil pertanian pada tingkat kelas 11 fase F. Dan artefak selanjutnya adalah koneksi antar materi dan aksi nyata. Pada koneksi antar materi berisi mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi dan keterkaitan penyusunan RPP dengan mata kuliah lain seperti filosofi pendidikan, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, serta prinsip pengajaran dan asesmen. Desain inovasi pembelajaran yang saya pilih yaitu memiliki tema penerapan modul ajar berdiferensiasi konten dan proses sebagai upaya peningkatan minat belajar peserta didik di kelas 11 PMHP 2 SMK Negeri 1 Mojosongo, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu alternatif metode pembelajaran yang relevan dengan peserta didik saat ini. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan inovasi konten dan proses dapat memfasilitasi keragaman kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Berikut adalah artefak desain inovasi pembelajaran. Berdasarkan refleksi dan pemahaman bermakna mengenai pembelajaran berdiferensiasi topik 4, hal pertama yang harus saya lakukan ketika saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas adalah saya harus melakukan pemetaan karakteristik peserta didik pada kelas tersebut, di mana saya melakukan penerapan pada kelas 11 PMHP 2 dan melakukan pemetaan karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik non-kognitif awal pada peserta didik melalui media Google Formulir yang berisi mengenai latar belakang sosial, budaya, ekonomi peserta didik, gaya belajar, motivasi belajar, minat belajar, dan lain sebagainya. Di mana berdasarkan pemetaan tersebut saya memperoleh 2 poin utama yang saya garis bawahi, saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu minat atau motivasi belajar dan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan data hasil menunjukkan bahwa motivasi atau minat belajar peserta didik beragam, di mana mayoritas memiliki minat belajar yang sedang ada cukup. Sedangkan pada gaya belajar, ada 3 gaya belajar peserta didik, yaitu ada kinestetik. Berdasarkan dari hasil pemetaan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga saya memperoleh data gaya belajar dan minat peserta didik, saya menyusun rancangan pembelajaran atau modul ajar berdiferensiasi pada pembelajaran kelas 11 PMHP fase F dalam mata pelajaran pengawasan mutu hasil pertanian, elemen analisa fisikokimia dengan topik pembelajaran pengolahan air dan sisa klor. Artefak desain pembelajaran pada modul ajar analisa fisikokimia, di mana pada artefak ini berisi mengenai modul ajar pada tabel kegiatan pembelajaran yang terdapat beberapa tahapan kegiatan pembelajaran di dalamnya, yaitu ada pendahuluan atau kegiatan awal, lalu kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pada kegiatan awal, saya melakukan apersepsi kepada peserta didik melalui pertanyaan pemantik yang dilampiri dengan gambar mengenai 2 jenis karakteristik air, yaitu ada air keruh dan air jernih, yang bertujuan untuk memantik peserta didik mengenai pemahaman mereka dalam pengolahan air, di mana apa perbedaan kedua jenis air tersebut, apakah air tersebut dapat diminum, dan bagaimana pengolahannya agar air tersebut layak. Selain itu, saya juga menggunakan gambar mengenai 3 jenis sumber mata air untuk mereka pahami bahwa banyak jenis mata air dan apakah dapat dikonsumsi semuanya. Selanjutnya, pada tahapan kegiatan inti, saya menggunakan metode pembelajaran menyesuaikan gaya pembelajaran peserta didik, di mana untuk memenuhi saya menggunakan pembelajaran pendekatan diferensiasi melalui konten dan prosesnya. Berdasarkan gaya belajar peserta didik auditori, saya menggunakan metode pembelajaran ceramah melalui penjelasan
mengenai materi yang saya paparkan dalam PowerPoint dengan penjelasan ulang, ceramah, dan penulisan di papan tulis sebagai gambaran lebih jelas mengenai tahapan pengolahan air. Pada metode visual atau gaya belajar visual, saya menggunakan metode pembelajaran media PowerPoint yang berisi mengenai gambar-gambar tahapan pengolahan air secara detail. Dan pada pembelajaran gaya belajar kinestetik, saya menggunakan sistem pembelajaran kelompok mengenai penyusunan puzzle tahapan pengolahan air, di mana saya membuat puzzle secara manual dengan saya print menggunakan kertas dan saya potong, di mana pada puzzle tersebut terdapat gambar tahapan pengolahan air dan jenis pencemaran air yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dengan gaya belajar kinestetik mengenai tahapan pengolahan air yang benar. Berikut adalah artefak desain pembelajaran yang saya gunakan selama pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada diferensiasi konten, di mana saya menggunakan beberapa media kontennya. Yang pertama ada PowerPoint pada analisis fisikokimia, yaitu pada pengolahan air dan analisa sisa klor aktif sebagai media pembelajaran. Lalu ada video mengenai tahapan pengolahan air dan ada video mengenai uji sisa klor. Saya juga menggunakan media interaktif game yang berupa puzzle, penyusunan puzzle pada bagian di halaman PPT bahwa saya menggunakan penyusunan puzzle dalam tahapan pengolahan air untuk meningkatkan minat belajar peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Selain itu, saya juga menggunakan metode game atau konten bersifat penggunaan teknologi, pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan Bamboozle, di mana pada game Bamboozle ini berisi beberapa pertanyaan soal. Saya penugasannya yaitu membuat beberapa kelompok pada peserta didik, di mana dalam setiap kelompok nanti akan mereka bertugas berebut dalam menjawab soal dan pertanyaan tersebut, di mana soal tersebut masih berkaitan dengan materi analisa fisikokimia. Dan selain itu, saya juga menggunakan game interaktif dalam pembentukan kelompok, yaitu berupa penyusunan kata, yaitu cari jodoh, di mana setiap peserta didik memiliki satu kata yang mereka ambil dan mereka akan menyocokkan dengan teman-teman lainnya, sehingga kata-kata yang selaras atau satu kalimat yang sesuai akan menjadi teman kelompoknya. Selanjutnya adalah artefak desain pembelajaran pada diferensiasi proses, di mana saya pada diferensiasi proses ini menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Yang pertama ada gaya belajar auditori. Saya menggunakan penjelasan melalui ceramah atau ceramah, yaitu penjelasan langsung kepada peserta didik dan melalui media papan tulis untuk memperjelasnya. Lalu pada metode visual atau gaya belajar visual, saya menggunakan media PowerPoint dan video untuk meningkatkan minat belajar peserta didik, yaitu berisi mengenai penjelasan pengolahan air. Dan pada media kinestetik, saya menggunakan media puzzle, di mana penugasannya yaitu pembentukan kelompok, di mana setiap kelompok bertugas untuk menyusun puzzle dengan waktu yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik interaktif atau tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran, di mana dalam penugasan peserta didik kompak dan semangat dalam mengerjakannya. Nah, itu saya juga membuat LKPD dalam media online. LKPD ini saya kirimkan kepada peserta didik dalam bentuk Google Dokumen sebagai media interaktif pemanfaatan teknologi. Artefak selanjutnya adalah sistem pembelajaran pada pembelajaran dengan game interaktif, yaitu menggunakan game penyusunan puzzle dan ada video dalam pembelajaran peserta didik terlihat interaktif dan semangat dalam menjalankan penugasan atau pembelajaran melalui game interaktif ini, sehingga menumbuhkan minat belajar oleh peserta didik. Selain itu, karena peserta didik ini dia belajar metode kinestetik, sehingga dengan metode game ini peserta didik menjadi lebih interaktif. Artefak selanjutnya adalah artefak desain pembelajaran pada pembelajaran dengan game interaktif, menggunakan game penyusunan puzzle dan game Bamboozle pemanfaatan teknologi. Dalam slide ini dapat diketahui atau dilihat
ada PDA dalam proses pembelajaran peserta didik terlihat interaktif dan semangat dalam menjalankan penugasan atau pembelajaran melalui game interaktif ini, sehingga menumbuhkan minat belajar oleh peserta didik itu karena peserta didik memiliki gaya belajar mepet tersebut, sehingga dengan metode game ini didik menjadi lebih interaktif dan efektif dalam proses pembelajaran. Baik, yang terakhir pada artefak desain pembelajaran yaitu mengenai hasil setelah proses pembelajaran berdiferensiasi. Setelah proses pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, saya meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran melalui penulisan pada sticky note. Dari hasil penulisan tersebut dapat dilihat pada slide menunjukkan bahwa peserta didik merasa semangat, memiliki minat belajar yang tinggi, dan tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena menurut mereka pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, dan interaktif. Mereka dilibatkan sehingga mereka merasa pembelajaran lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, pada slide menunjukkan nilai asesmen formatif. Dari nilai asesmen formatif ini menunjukkan juga bahwa nilai peserta didik dari penugasan LKPD memiliki rata-rata yang baik dan memiliki peningkatan. Paradigma terhadap makna guru. Sebelum refleksi seminar PBG saya lakukan, saya berpendapat bahwa makna guru yang saya pahami masih terbatas pada peran guru sebagai pendidik saja, menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Saya belum memahami sepenuhnya bahwa pentingnya perencanaan pembelajaran yang matang, strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta penggunaan model pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, minat, dan gaya belajarnya. Namun setelah saya melakukan refleksi seminar PPG, pemahaman saya terhadap makna guru menjadi lebih luas dan mendalam. Saya menyadari bahwa peran guru tidak sebatas mengajar dan menyampaikan ilmu saja, tetapi guru juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran, perancang pengalaman belajar yang bermakna, serta penyusun modul ajar yang berinovatif dan berpihak pada peserta didik. Guru juga berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menumbuhkan potensi setiap peserta didik secara optimal. Refleksi ini memperkuat pemahaman saya dan kesadaran saya bahwa guru berarti siap menjadi agen perubahan. Menjadi guru harus mampu siap jadi agen perubahan dan belajar sepanjang hayat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dalam peran sebagai pendidik dan terus berinovasi demi kemajuan pendidikan dan masa depan peserta didik. Baik, yang terakhir pada artefak desain pembelajaran yaitu mengenai hasil setelah proses pembelajaran berdiferensiasi. Setelah proses pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan, saya meminta peserta didik untuk melakukan refleksi pembelajaran melalui penulisan pada sticky note. Dari hasil penulisan tersebut dapat dilihat pada slide menunjukkan bahwa peserta didik merasa semangat, memiliki minat belajar yang tinggi, dan tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran, karena menurut mereka pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan, dan interaktif. Mereka dilibatkan sehingga mereka merasa pembelajaran lebih mudah untuk dipahami. Selain itu, pada slide menunjukkan nilai asesmen formatif. Dari nilai asesmen formatif ini menunjukkan juga bahwa nilai peserta didik dari penugasan LKPD memiliki rata-rata yang baik dan memiliki peningkatan. Baik, yang terakhir adalah rencana tindak lanjut. Ada 3 rencana tindak lanjut setelah saya memaparkan mengenai refleksi pembelajaran, terutama pada pembelajaran bermakna, yaitu pembelajaran berdiferensiasi topik 4. Rencana tindak lanjut saya adalah pertama, pemanfaatan teknologi dengan membuat media pembelajaran yang interaktif, yang lebih bervariatif, berbasis teknologi dengan berpusat pada peserta didik. Yang kedua adalah kreatif media pembelajaran. Penerapan media pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang lebih mendalam dengan pengelompokan tugas sesuai gaya belajar dan minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah peningkatan diri, membangun budaya refleksi, peningkatan kemampuan mengajar, dan berhubungan positif dengan peserta didik. Baik, cukup sekian presentasi video seminar PBG yang telah saya paparkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.